Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap warga negara pasti punya sosok ideal siapa yang pantas menjadi pemimpin atau mewakili suara mereka di parlemen. Harapan besar, masa depan yang lebih baik ada di pundak pemenang pemilu sesuai dengan janji mereka di masa kampanye. Pemenang pemilu akan menggenapi janji kampanye. Karena itulah pemilihan umum selalu dinanti, bukan hanya untuk mencari yang terbaik, tapi untuk membawa bangsa kita menuju masa depan. Saya Beni Dermawan untuk CNN Indonesia, kanal pemilu terpercaya. Kami hadirkan deretan informasi teknologi terkini. Jangan lewatkan CNN Indonesia Tech News, Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi di CNN Indonesia. Menyambut momen Lebaran tahun ini, band kenamaan asal Yogyakarta Shaggy Dog merilis single terbarunya berjudul Mudik. Sementara itu, menyambut Hari Raya Idul Fitri, penyanyi Endar Boy Gang merilis lagu terbarunya yang berjudul Wayahe Tobat. Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome TV. Saya Rizky Harisnanda. Dan saya Daniar Akhri pamit. Selamat Idul Fitri, have a good weekend, stay happy and healthy. Sampai jumpa. Kenalkan kasihku, memang dia agak sedikit pemalu. Grup musik Shaggy Dog kembali meramaikan belantika musik tanah air dengan merilis single terbaru yang berjudul Mudik. Perilisan single ini sendiri bertujuan untuk menemani pemudik yang ingin pulang menuju kampung halaman maupun ketika bertemu keluarga. Izinkan aku untuk bersimpu, salim sungkem, mohon doa restu. Di lagu ini sendiri, Shaggy Dog juga mencampurkan bunyi-bunyian khas Timur Tengah dengan musik perkusi ska dan trompet yang menjadi ciri khas band tersebut. Tidak hanya itu, video musik dari lagu ini pun menampilkan anak-anak dari personel Shaggy Dog yang menambah unsur kekeluargaan yang lebih erat. Dari jalur pop campur sari, penyanyi hilarius Daru Indrajaya atau yang kerap disapa Endar Boy Gang merilis video musik terbarunya bertajuk Wayahe Tobat. Diciptakan oleh Daru, Wayahe Tobat memiliki lirik berbahasa Jawa yang memiliki arti waktunya tobat. Dalam singlenya kali ini memiliki makna tentang seorang yang suka berbuat dosa dan tiba waktunya untuk bertobat. Wayahe Tobat dirilis oleh Darboy dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hari Lebaran yang menyatu. Dentuman meriam karbit memecahkan suasana hening di tepian Sungai Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis malam. Suara dari meriam karbit yang juga mengeluarkan semburan api ini bisa terdengar sejauh 10 km. Sebanyak 180 meriam karbit yang terbagi dalam 31 kelompok permainan ikut menjadi peserta Festival Meriam Karbit tahun ini yang merebutkan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah. Dentuman dari meriam karbit yang terbuat dari kayu jenis mabang dan meranti ini menandakan berakhirnya bulan Ramadan.
Festival Meriam Karbit Kota Pontianak ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak Januari tahun 2010. Pontianak ini meriamnya besar-besar ya, dan banyak dan berada di pinggiran Sungai Kapuas. Jadi ini jadi salah satu daya tarik tersendiri yang tidak ada di daerah lain. Dari tahun ke tahun, jumlah meriam karbit yang ikut festival terus menyusut karena sulitnya bahan baku meriam karbit. Pemerintah Kota Pontianak mengaku bersedia memberikan subsidi pembuatan meriam karbit. Kamis dini hari, sekelompok pemuda di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa beramai-ramai menabuh beduk dan mengumandangkan takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri. Seruan semakin terasa saat pemuda yang terdiri dari putra-putri ini lihai dalam memainkan alat musik yang rata-rata berasal dari limbah tong minyak dan bambu ini. Festival yang sudah menjadi tradisi ini sengaja digelar oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid setempat untuk menyambut Lebaran. Festival beduk dan takbir ini untuk bagaimana remaja masjid bisa berkreativitas dalam menyongsong bulan menyongsong Idul Fitri. Dalam kegiatan ini, sebanyak 10 kelompok pemuda-pemudi ikut memeriahkan tabuhan beduk dan rebana mengumandangkan takbir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan CNN Indonesia. Selamat datang di Sanggra Loka. Kami telah menyiapkan sejumlah rekomendasi wisata dan kuliner spesial untuk Anda berakhir pekan. Langsung saja kita mulai Sanggra Loka kali ini bersama saya, Daniar Akhri. Meningkatnya jumlah pemudik yang melintasi jalur Pantura membuat penyapu koin makin menjamur. Tidak heran karena dalam sehari seorang penyapu koin ini bisa mendapatkan Rp300.000. Tapi banyaknya penyapu uang tersebut membuat polisi harus mengusir mereka karena dinilai membahayakan. Meski kerap ditertibkan, para penyapu uang tersebut kembali lagi beraktivitas. Seakan tak ada rasa takut, para penyapu koin di jalur Pantura perbatasan Indramayu dan Subang Jawa Barat ini berjalan ke tengah jalan sambil berebut mengambil uang dengan sapu lidi. Meningkatnya jumlah kendaraan pada arus mudik kemarin membuat keberadaan penyapu koin ini semakin banyak. Jika hari biasa hanya berada di sekitar Jembatan Sewo, ketika arus mudik mereka berada hingga 1 km dari jembatan tersebut. Setiap hari penyapu koin bisa menghasilkan uang sebesar Rp200.000 hingga Rp300.000. Ya, nggak tentu sih Pak. Kadang-kadang ya dapat 50, kadang dapat 60. Ya, kalau hari-hari biasa. Menjelang Lebaran berapa sehari? Ya, tergantung rezeki. Kadang-kadang dapat 200. Semakin menjamurnya penyapu koin ini membuat petugas kepolisian dari sektor Sukra Indramayu Jumat siang berusaha mengusir warga yang tengah melakukan kegiatan memungut uang dari para pengendara yang melintas di jalur Pantura tersebut. Meski sudah diusir dan diberi imbauan untuk tak beraktivitas menyapu uang, para penyapu koin ini tetap melanjutkan aktivitasnya. Seakan-akan kita dibubarkan satu lokasi, di lokasi lain muncul lagi. Kita hanya pergi, datang lagi. Tradisi berbahaya menyapu uang di jalur Pantura perbatasan antar kabupaten ini sudah ada sejak lama. Para pemudik diimbau agar ekstra hati-hati saat melintas di jalur Pantura pada arus balik mendatang. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat. Ya, sekarang kami ajak Anda untuk memantau arus mudik di Simpang 3 Pamoyanan, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada produser lapangan Rizka Rizlia di sana. Selamat pagi, Rizka. Bagaimana situasinya saat ini, Rizka? Selamat pagi Daniar, sebelum saya mulai dengan laporan saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Dapat saya informasikan Daniar, saat ini saya sedang berada betul di Simpang 3 Pamoyanan, di mana di sini merupakan pertigaan dari kendaraan yang berasal dari Bandung dan Jakarta untuk menuju ke Tasikmalaya Kota, lurus ke sana, sementara belok kiri ke sana ini menuju ke Ciamis, Majalengka dan juga Kuningan. Dapat Daniar lihat ya, saat ini kondisinya terpantau sepi dan lengang karena memang diperkirakan ini oleh pihak kepolisian Tasikmalaya Kota bahwa hari ini masyarakat masih melakukan silaturahmi bersama dengan keluarga, dan prediksinya juga memang hari ini arus mudik di jalur selatan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ini juga melandai. Data yang saya dapatkan ini tercatat pada hari ini dari pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi tadi tercatat kendaraan yang melewati jalur selatan ini ada 8.000 kendaraan, sementara pada hari kemarin dari pukul 12 sampai pukul 6 pagi tercatat ada 9.000 kendaraan. Jadi memang terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melalui jalur selatan ini untuk menuju ke arah Jawa Tengah, ke Ciamis maupun ke Tasikmalaya. Nah, tadi juga sempat ada kepadatan ya di pusat kota Kabupaten Tasikmalaya karena memang sholat Idul Fitri dilaksanakan di sana, tepatnya di Masjid Agung Tasikmalaya, dan juga ada penutupan jalan di sekitar Masjid Agung, tepatnya di Jalan Kiai Haji Agung Mustafa. Nah, bisa saya informasikan juga Daniar, pada dua hari sebelum hari Lebaran ini di sini kondisinya nampak ramai lancar, begitu terjadi perlambatan laju kendaraan karena memang pada tanggal 19 hingga pada tanggal 20 April kemarin ini diprediksi atau sudah menjadi puncak arus mudik di Kabupaten Tasikmalaya. Namun memang pihak kepolisian tetap bersiaga dan memang cara bertindak atau CB-CB yang dilakukan ini masih sama seperti pada arus mudik, dan yang harus diwaspadai adalah tentang kegiatan mudik lokal dan juga titik-titik di tempat pariwisata. Daniar. Oke, mudik lokal dan juga nanti ya bagaimana dari masyarakat akan bersilaturahmi dan berwisata di Lebaran kali ini nampaknya akan diwaspadai, tapi tetap terlihat lengang untuk hari ini ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan juga minal aidin wal faizin, terima kasih untuk teman-teman dan juga Rizka Rizlia sudah melaporkan langsung dari sana. Selamat kembali bertugas. Dan Sarkal Lokal masih akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Rise to your life's adventure. Pondok pesantren didirikannya untuk merawat mereka yang memiliki gangguan jiwa dan pecandu obat terlarang. Setelah kita ajak zikir, dia tenang, dia pulih, dia membantu kami, dia merawat teman-temannya. Ini kan kemudahan dari Allah. Hal yang Tasib tidak diduga, orang yang dulu gila parah bisa pulih dan merawat teman-temannya yang gila. Saksikan CNN Indonesia Heroes, Zikir Penenang Jiwa, Minggu 23 April jam 9:30 pagi di CNN Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memeriahkan Idul Fitri 1444 Hijriah, CNN Indonesia akan menayangkan segmen khusus wawancara spesial bersama sejumlah tokoh Indonesia. Dan untuk saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Bella Muhlaiha, yang akan berdialog bersama PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono. Silakan Bella. Ya, selamat pagi Daniar. Izinkan saya dulu untuk mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat untuk merayakan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Betul sekali Daniar, saat ini saya berada di Balai Kota DKI Jakarta, di mana tadi pagi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan juga jajaran Pemprov DKI ini sudah menggelar sholat Idul Fitri di area halaman dari Balai Kota Jakarta sendiri. Tadi Pak Heru Budi Hartono tiba di Balai Kota sekitar pukul 6:39 dan juga dengan jajaran tadi juga terlihat ada Sekda, ada Kadishub, ada juga Dinas Kesehatan dan juga beberapa jajaran dari pejabat DKI Jakarta. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Heru nih, kita ngobrol-ngobrol bagaimana sih tradisi biasanya Pak Heru kalau lagi Lebaran. Pak Heru, minal izin ya Pak ya? Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Idul Fitri. Pak Heru, ini kan kalau misalnya kita lihat kan Bapak kembali lagi ke Balai Kota nih ya. Udah berapa lama sih Pak tidak sholat di Balai Kota? Ya, sejak 2017 sampai dengan 2022 tentunya tidak ke Balai Kota, dan tahun ini 2023 saya kembali sholat di Balai Kota. Jadi sebenarnya nostalgia dan mengenang waktu-waktu yang lalu selalu sholat di Balai Kota dengan para gubernur. Para gubernur ya Pak. Iya. Pak, tradisinya kalau Lebaran Bapak biasanya kemana Pak? Selain setelah sholat di Istiqlal begitu Pak, dengan Pak Jokowi biasanya habis itu kemana? Ketika beliau gubernur. Betul. Jadi ketika beliau gubernur itu saya ingat setelah beliau sholat ada beberapa kali ya pernah sholat di Istiqlal dan sholat di Balai Kota. Setelah itu beliau itu keliling dan pernah Lebaran bersama warga di dekat Senen sini, dekat pinggir stasiun kereta api, dan terus beliau keliling menyapa warga. Oke. Bapak biasanya pernah ngerasain mudik nggak sih Pak, macet-macetan di jalan bersama keluarga untuk ke kampung halaman? Pernah nggak sih Pak ngerasain mudik? Saya jarang mudik ya, sejak 2017 sampai hari ini tidak bisa mudik karena menjalankan tugas. Jadi biasanya mudik itu setelah warga kembali ke ibu kota, saya mungkin 1 hari menyempatkan untuk menyapa keluarga. Pagi hari dan sore hari udah kembali, dan itu pun sudah sejak 7 tahun, 8 tahun tidak bisa saya laksanakan karena kesibukan tugas. Karena kesibukan tugas yang mengabdi kepada negara dan juga Bapak Gubernur ya Pak ya. Pak, ini kan juga kalau misalnya kita melihat, tadi kan sempat lagi makan-makan ya Pak. Makanan favorit Pak Heru kalau Lebaran apa Pak? Saya biasanya semur, lontong, bakso, udah gitu. Atau ada makanan daerah dari rumahnya Pak Heru gitu yang paling dikangenin selama nggak mudik gitu Pak? Ya kadang-kadang gudeg. Gudeg ya Pak ya. Berarti agenda Bapak setelah hari pertama di Balai Kota menerima jajan ASN dan juga pejabat Balai Kota, dan juga nanti ada Pak Kapolda ya Pak ya yang mau datang silaturahmi. Hari kedua biasanya Pak Heru apa nih Pak tradisi di rumah bersama keluarga? Biasanya ketika belum menjabat sebagai kepala daerah, tentunya hari kedua menyempatkan menyapa keluarga, kumpul, itu pun sebentar. Karena kan biasanya saya sampai hari kedua, ketiga menjalankan tugas kan. Jadi udah 8 tahun juga tidak pernah kumpul dengan keluarga. Jadi mudah-mudahan hari ini, hari kedua saya masih bisa sempat untuk menyapa keluarga. Betul sekali. Bapak, yang paling dikangenin dari nuansa ataupun suasana di Balai Kota sendiri begitu Pak? Apa Pak yang paling dikangenin dari Balai Kota? Yang pertama keakraban. Keakraban tadi guyon, di sini ada Pak Sekda, ada kepala dinas, dan bersama keluarga, istri tadi banyak yang bawa keluarga nyapa, ya itu yang saya kangenin. Jadi ya kalau di Lebaran ini bercanda tanpa batas. Tadi Pak Aspem, Pak Sekda, semua pejabat banyak yang membawa keluarga. Tadi saya juga melihat di area
makan ya Pak, lagi habis makan Bapak tadi ngobrol-ngobrol sama Bapak-bapak dari Pak Sekda sama Pak Wali Kota begitu ya? Guyonan, ada Pak. Apa tadi Pak ditertawakan bareng-bareng sama yang ngobrol-ngobrol tadi bahas apa Pak? Oh ini beliau ini membaca doa. Jadi sudah siap nih doanya. Udah disiap di kantong ya Pak ya? Ternyata nggak ada doa. Jadi ya kayak gini, guyon sama pejabat tanpa batas dengan keluarga. Bu asisten nggak pulang kampung juga nih. Pada nggak mudik ya Pak, berarti Bapak nunggu ya? Nih, Kepala Dinas Kebakaran, standby, Kepala Satpol PP, Pak Arifin, Kesbangpol, Pak Asbang, Bu asisten, Kesra. Nah kita nyambut Bu. Siap. Kita pergi ke Pak Kapolda ya. Berarti Bapak ini setelah Pak Kapolda berarti masih di area Balai Kota saja atau kembali ke rumah Pak hari ini? Saya mungkin habis yang ini udah langsung jadwal keliling. Jadwal keliling ya Pak ya? Jam 15 dampingi Pak Menteri PMK, Pak Menko. Pak Menko, ke Kalideres dengan Senin. Ke Kalideres dengan Senin ya? Malam tadi diminta untuk beberapa titik lokasi untuk nyapa teman-teman Satpol PP yang lagi bertugas. Berarti tetap lagi lebaran pun harus tetap kerja ya Pak, begitu ya Pak ya? Yang menyenangkan kan itu. Yang menyenangkan. Itu menyenangkan hiburan. Itu menyenangkan dan hiburan. Menyenangkan gitu bagi ya, Pak, saya. Siap. Dan lebih menyenangkan lagi Pak Kapolda. Pak Kapoldanya hadir begitu di Balai Kota ya Pak ya? Ini live Pak Kapolda dari CNN Live. Lagi Pak izin Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Boleh Pak disampaikan sedikit kepada CNN Pak? Ibu. Apa? Greeting. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa CNN. Saya Kapolda Metro Jaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga di hari kemenangan ini merupakan tonggak pada kita untuk mengisi pembangunan dengan lebih baik. Terima kasih banyak Bapak, selamat lebaran, selamat menikmati jamuannya Pak Heru begitu ya Pak ya? Terima kasih. Ini bagian dari keakraban kami. Bagian dari keakraban. Pak Kapolda dengan saya terima kasih. Pak Udah Kapolda hadir di sini ya Pak. Pak terakhir Pak, ini kan kalau habis mudik biasanya masyarakat ini kan kembali ke Jakarta nih Pak. Terus banyak juga yang akhirnya membawa keluarganya nih Pak dari kampung halaman. Antisipasi dari Pemprov sendiri apa nih Pak? Sebenarnya nggak apa-apa. Asal warga itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, hidup yang layak, sebagaimana yang kita harapkan nggak masalah juga. Walaupun supaya tidak terjadi pengangguran yang begitu Ya, menumpuk mudah-mudahan mereka punya pekerjaan di sini dan ada tujuan untuk membangun Jakarta. Ya, terima kasih banyak Pak Heru. Sama-sama. Selamat menjalankan lagi Pak silaturahminya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi memang Daniar untuk di Balai Kota sendiri ini memang untuk PJ Gubernur Heru Budi Hartono ini kembali menggelar sholat di Balai Kota. Kalau tahun lalu gubernur sebelumnya ini menggelar sholat Id ataupun Idul Fitri ini di area lapangan atau stadion JIS yang ada di Jakarta Utara. Di mana tadi saat digelarnya sholat Idul Fitri sangat nikmat begitu Daniar. Semua ASN dan juga jajaran Pemprov hadir untuk ikut sholat di area halaman Balai Kota Jakarta. Dan juga setelah itu langsung ramah-tamah masuk ke area Balai Kota ataupun di pendopo sendiri untuk menyantap makanan yang sudah disediakan oleh Balai Kota Jakarta. Kembali ke Daniar. Oke, baik. Terima kasih Bella Muhalahela untuk informasi dan juga wawancaranya bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru. Dan selamat juga menikmati silaturahmi di Balai Kota ya, Bel. Selamat kembali bertugas. Berikutnya, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta, Jawa Tengah. Ini menjadi sholat Id pertama yang digelar di Masjid Syekh Zayed. Allahu Akbar. Sejumlah warga dari luar kota pun mengaku antusias mengikuti sholat Id bersama Presiden Joko Widodo. Sejak subuh, jemaah masjid telah berbondong-bondong hadir di Masjid Raya Syekh Zayed. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga melaksanakan sholat Id di masjid ini. Allahu Akbar. Hari ini memang ini adalah sholat Id yang pertama yang dilaksanakan di Masjid Raya Syekh Zayed di Solo. Kebetulan saya di Solo sehingga sholat Idnya di sini dengan Pak
Gubernur Jawa Tengah. Rencananya di sini apa Pak? Halal bihalal bersama keluarga? Iya, nanti biasa kita ini keluarga desa, saudaranya banyak banget. Masjid Katedral Moskwa merupakan masjid terbesar di Eropa yang menjadi pusat sejarah dan budaya Islam di Rusia. Informasi tentang masjid ini kami hadirkan usai jeda, tetap di Sanggra Loka. Besti promo lebaran di Transmart dijamin pasti lebih murah. Roma Festive Treats 44.910, Marjan Squash 8.550, Diamond UHT 14.175, beras SPHP 5 kilo 47.250, Downy 700 mili 24.210. Ada yang lebih murah, kami ganti 2 kali selisihnya. Dapatkan juga diskon 10% setiap hari belanja menggunakan Alo Prime atau Bank Mega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita menyongsong hari esok yang lebih baik. Indonesia yang terus maju, Indonesia yang aman, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti promo lebaran di Transmart dijamin pasti lebih murah. Roma Festive Treats 44.910, Marjan Squash 8.550, Diamond UHT 14.175, beras SPHP 5 kilo 47.250, Downy 700 mili 24.210. Ada yang lebih murah, kami ganti 2 kali selisihnya. Dapatkan juga diskon 10% setiap hari belanja menggunakan Alo Prime atau Bank Mega. Hampers dengan beragam isian menjadi hantaran bagi tetangga, keluarga hingga teman kerja saat lebaran. Nah, di Surabaya, Jawa Timur, jajanan tradisional ternyata bisa juga loh jadi hampers unik. Berikut informasinya. Putar, putar, lalu isi bagian tengahnya dengan adonan flan. Dan beri kismis di atasnya. Ini merupakan proses pembuatan dari jajanan tradisional Indonesia bernama putu Belanda. Tak seperti kue putu yang terbuat dari tepung beras, putu Belanda dibuat dengan tepung terigu. Adonannya hampir mirip seperti kue bolu dengan tambahan flan susu yang dipanggang bersama sekitar 25 menit dengan suhu 170 hingga 190 derajat Celcius. Kalau putu Belanda itu bahan cake-nya itu juga harus flannya juga nggak boleh pakai air ya Mbak ya, full susu. Kalau sudah dingin, saatnya putu Belanda ini dibuat lebih cantik dengan kemasannya. Bukan hanya putu Belanda, Dahliana yang sudah memulai karirnya sejak tahun 2010 ini punya banyak produk unggulan seperti pai susu, pai keju, pai tuna hingga aneka kue khas lebaran. Pengemasan hampers ini bisa disesuaikan dengan budget. Misalnya untuk satu putu Belanda ini isi 10, berapa harganya Bu? 60.000. 60.000 dikemas dalam paket ekonomi seperti ini jadi berapa harganya? 65.000. 65.000 sudah dapat ini ya. Kemudian ada juga pilihan hampers tas anyaman. Meski sudah menerima pesanan sejak sebelum Lebaran, Dahliana mengaku sudah menutup pesanan kue keringnya sejak minggu pertama bulan Ramadan. Namun untuk kue basah pesanannya masih akan diterima hingga 5 hari sebelum Lebaran. Sekilas tampilannya mirip seperti roti spiku atau kue lapis Surabaya ya. Tapi begitu dipotong,
Ini adalah puding bernama spiku brulee. Lapisan pertama pada loyang adalah gula yang dikaramelisasi. Kemudian setelah dingin dilapisi dengan larutan agar-agar yang dicampur bubuk jeli. Susunan lapisan ini ditutup dengan varian puding lainnya. Dan kebetulan brulee saya ini ada biskuitnya, Mbak. Di antara brulee dan itu di antara lapisan puding sama lapisan itu kan ada layer yang warnanya gelap, itu yang ada enak. Rasanya creamy, lebih creamy. Supaya semakin cantik, bisa ditambahkan topping seperti buah segar, biskuit, hingga coklat. Sekarang saatnya untuk mengemas, tapi sebelumnya jangan lupa, ini bagian yang penting juga untuk memberi ucapan selamat Idul Fitri. Dipasang di mana ini, Bu? Ya, di sini, biar kelihatan depan ya. Agak miring begini ya. Agak miring. Nah, sudah. Terakhir ditutup dengan kotak mika. Wah, lumayan besar ukurannya. Bermodalkan belajar membuat puding lewat YouTube, usaha rumahan Dian bisa mengantongi penghasilan bersih 4 hingga 5 juta rupiah dalam sebulan. Pudingnya dibanderol mulai harga Rp80.000 hingga Rp400.000. Kansa Tamarindora, Niki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Masjid Katedral Moskwa merupakan masjid terbesar di Eropa yang menjadi pusat sejarah dan budaya umat Islam di Rusia. Selama bulan suci Ramadan tahun ini, masjid terletak di pusat kota Moskwa ini selalu menggelar kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan sholat berjamaah. Tapi itu informasi terakhir kami setelah saya sudah Sanggar Loka hari ini. Terima kasih Anda telah bersama Sanggar Loka. Saya Dania Rahri undur diri. Sampai jumpa. Masjid Katedral Moskwa terletak di pusat kota Moskwa, yaitu di Jalan Prospek Mira dan bersebelahan dengan Olympic Indoor Stadium. Masjid ini didirikan pada tahun 1904, sempat direnovasi pada 2011. Masjid ini diresmikan pada tahun 2015 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina. Masjid yang juga disebut sebagai Masjid Sabornaya atau Masjid Agung ini didesain oleh N. Zhukov dengan gaya campuran dari Turki, Kanada, dan Rusia. Di masjid ini terdapat museum Islam yang menceritakan sejarah perkembangan Islam di Rusia dan proses pembangunan masjid. Di dalam museum ada beberapa barang dengan nilai sejarah Islam tinggi seperti penutup Ka'bah, replika rumah Nabi, dan rambut Nabi. Selama bulan suci Ramadan, masjid yang dapat menampung lebih dari 10.000 jamaah ini menjadi tempat berkumpul umat muslim di Moskwa. Setiap hari Masjid Katedral Moskwa selalu mengadakan berbagai kegiatan Ramadan seperti sahur bersama, buka puasa bersama, dan sholat berjamaah. Setelah berpuasa selama kurang lebih 15 jam, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota Moskow. Warga muslim di kota Moskow bukan hanya berasal